Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai pelajaran pada hari ini. Mari kita sama-sama membaca doa terlebih dahulu. Silakan kepada seorang untuk memimpin membaca doa. Min. Sebelum kita membaca ayat ini, membaca basmalah. Baik, sebelum masuk ke kata pelajaran, saya baru akan meminta kehadiran kalian. Siapa yang tidak hadir pada hari ini? Hadir semua. Oke. Baik, hari ini kita akan mempelajari tentang iman kepada malaikat. Nah, siapa yang tahu iman kepada malaikat rukun iman yang keberapa? Kedua, ya, benar sekali. Yang kemarin kan kita mempelajari tentang iman kepada hari akhir. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang iman kepada malaikat. Nah, pengertian iman kepada malaikat. Iman kepada malaikat termasuk rukun iman. Malaikat adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan dari nur ilahi atau cahaya Allah Subhanahu wa taala. Mereka bertugas untuk mengurusi berbagai urusan yang diperintah olehnya. Iman kepada malaikat berarti mengakui keberadaan malaikat yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat diciptakan untuk mengabdi kepadanya. Mereka tidak pernah membangkang dan tidak pernah merasa letih. Sebagaimana yang telah difirmankan Allah dalam Al-Quran surat An-Nahl, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walahu ma fis samawati wal ardh wa man indahu la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastakbirun. Yang artinya, dan miliknya siapa yang di langit dan di bumi dan malaikat-malaikat yang di sisinya tidak mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya dan tidak pernah merasa letih. Nah, selanjutnya kita membahas tentang sifat-sifat malaikat. Nah, sebetulnya sifat malaikat banyak sekali, namun yang hari ini akan yang lebih khusus. Nah, yang pertama selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah maksiat kepadanya. Itulah sesuai kata Allah Subhanahu wa taala, malaikat ini dapat berubah wujud. Yang ketiga tidak makan dan minum. Yang keempat tidak berjenis kelamin. Dan yang kelima tidak pernah berhenti dan letih ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam senang terhadap majelis zikir. Dan yang terakhir mendoakan hamba menunggu oleh berjamaah. Nah, sekarang ada tugas-tugas malaikat. Nah, siapa yang tahu tugas malaikat? Malaikat Jibril tahu tak tugasnya apa? Tahu, menyampaikan wahyu. Nah, itu secara khusus. Nah, sebelum kita masuk ke tugas-tugas malaikat secara khusus, kita mengetahui dulu tugas malaikat yang secara umum. Yang pertama menyampaikan wahyu atau risalah pada para nabi. Yang kedua meneguhkan hati para hamba Allah, yakni kita. Yang ketiga menjaga orang-orang yang beriman baik di dunia maupun di akhirat. Yang keempat perantara untuk melaksanakan hukuman bagi orang-orang yang kafir. Yang kelima mendorong manusia untuk berbuat baik. Nah, selanjutnya tugas masing-masing malaikat. Nah, malaikat kan ada 10. Nah, setiap malaikat tersebut memiliki tugasnya tersendiri. Nah, yang pertama malaikat Jibril. Nah, malaikat Jibril ini menyampaikan wahyu. Nabi dan Rasul. Malaikat Jibril juga memiliki nama lain yaitu Ruh Al-Quds, Ruh Al-Amin dan Namus. Nah, tahu tak arti Ruh Al-Quds, Ruh Al-Amin dan Namus? Tahu tak? Tidak tahu. Nah, Ruh Al-Quds ini adalah ruh yang suci. Jadi malaikat Jibril ini memiliki jiwa-jiwa yang suci. Nah, Ruh Al-Amin. Ruh Al-Amin ini ruh yang Makbul. dapat dipercaya.
Nah, selanjutnya namus. Nah, namus ini adalah sebutan malaikat Jibril karena dia bisa memegang rahasia Tuhan. Jadi malaikat Jibril ini adalah salah satu malaikat, mungkin hanya malaikat Jibril yang memegang rahasia Tuhan. Nah, selanjutnya malaikat Mikail. Nah, ada tugas malaikat Mikail ini mengatur kesejahteraan makhluk seperti menurunkan hujan, mengatur awan dan angin, dan membagikan rezeki kepada yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Selanjutnya yakni malaikat Israfil. Nah, tugas malaikat Israfil ini meniup trompet sangkakala pada hari kiamat nanti dan saat hari kebangkitan di padang mahsyar. Nah, selanjutnya malaikat Israel. Nah, malaikat Israel memiliki tugas mencabut nyawa seluruh hidup, baik manusia, jin, iblis, setan maupun malaikat itu sendiri. Yang kelima yakni malaikat mungkar. Malaikat mungkar memiliki tugas bertanya kepada orang yang berada di dalam kubur. Selanjutnya malaikat nakir. Nah, malaikat nakir ini menemani malaikat mungkar bertanya kepada orang yang berada di dalam kubur. Selanjutnya malaikat nakik. Nah, semua pekerjaan yang baik pada setiap manusia sejak kembali sampai akhir hayat dicatat oleh malaikat nakir. Nah, jadi kita yang melakukan kebaikan seperti sedekah, zakat dan berbagai macam kebaikan lainnya akan langsung dicatat oleh malaikat rakib. Nah, selanjutnya malaikat atid. Nah, malaikat atid ini kebalikan dari malaikat rakib, yakni mencatat setiap perkara yang buruk terhadap manusia. Contoh misalnya kita berbuat jelek atau zina, mencuri dan sebagainya macamnya. Nah, itu akan dicatat oleh malaikat atid. Nah, selanjutnya malaikat malik. Malaikat malik disebut juga dengan malaikat Zabania, yang bertugas menjaga dan mengatur siksa azab bagi para penghuni neraka. Nah, selanjutnya malaikat Ridwan. Nah, malaikat Ridwan ini memiliki tugas menjaga penghuni surga dan mengatur kesejahteraan penghuni surga. Nah, setelah saya jelaskan, apakah ada anak-anak sekalian yang ingin bertanya, mungkin ada yang kurang paham atau benar-benar paham? Ada yang tak paham tak? Ada yang ingin bertanya? Paham? Oke. Karena semuanya sudah paham, saya akan menguji iman. Intelektual kajian mengenai iman kepada malaikat. Nah, seperti apa yang saya telah jelaskan tadi, saya akan membuat permainan, yakni menentukan kartu di papan medis. Nanti saya akan membagi dua kelompok. Yang pertama kelompok yang memegang kartu nama malaikat, dan satu kelompoknya lagi yang memegang tugas malaikat. Dua ya, ini kan ada nomor ini, masih cocokkan ya nanti di depan. Nanti tinggal dicocokkan. Ya, ada. Kan ada nomor dadu. Oh.
2 tugasnya. Nah, silakan kelompok 1 terlebih dahulu menempel nama malaikat sesuai dengan urutannya. Sesuai dengan urutannya. Bisa dengar dulu ya. Nah, boleh selanjutnya nasi ini adalah yang nomor 2 tadi. Yang tugas malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Kita boleh mengira itu nama malaikat ya. Selanjutnya yang memegang kartu tugas malaikat Israfil dan Israfil. Oke, selanjutnya yang megang tugas malaikat yang nama malaikat yang megang tugas malaikat yang megang tugas malaikat Munkar dan Nakir. Selanjutnya yang memegang tugas malaikat rakib dan nanti silakan maju ke depan. Yang selanjutnya yang megang malaikat nomor 9 dan nomor 10. Yang megang tugas malaikat nomor 9 dan 10.
yang menyawa seluruh makhluk itu, baik manusia, jin, iblis, setan maupun malaikat apabila telah tiba waktunya. Malaikat munkar memiliki tugas bertanya kepada orang yang berada di dalam kubur. Selanjutnya ada malaikat nakir, yaitu menanyakan malaikat nakir sama seperti itu tugas menanyakan mayat di dalam kubur. Lalu yang ketujuh malaikat raqib, yaitu mencatat amal baik. Lalu ada malaikat atid, yaitu mencatat amal buruk. Yang sembilan yaitu malaikat malik, yaitu penjaga pintu neraka. Yang ke-10 malaikat ridwan, yaitu penjaga pintu surga. Dan silakan duduk. Baik, setelah pertanyaan tadi saya kira anak-anak kalian dapat memahami pelajaran mengenai iman kepada mereka dan lebih lagi tugas-tugas mereka. Nah, selanjutnya sebelum saya menutup pelajaran pada hari ini, saya meminta salah satu dari kalian memberikan pelajaran kita hari ini. Kalian mau mengumpulkan Saya, Pak. Jadi yang telah Bapak sampaikan di depan bahwasanya secara khusus tugas-tugas malaikat itu memiliki tugas-tugasnya tersendiri. Salah satunya misalnya malaikat Jibril menyampaikan wahyu, malaikat Israfil meniup sangkakala atau trompet sangkakala, ataupun malaikat Israel mencabut nyawa. Tapi secara umum tugas-tugas malaikat itu salah satunya adalah menyampaikan risalah, meneguhkan hati orang-orang yang beriman, mengajak orang-orang beriman untuk melakukan kebaikan, dan juga menjaga orang beriman di dunia dan di akhirat. Mungkin itu saja, Pak. Baik, apa yang disampaikan oleh Jibril tadi sangat benar sekali. Mungkin kalian semua sama seperti Jibril sudah paham mengenai iman kepada malaikat beserta nama-nama malaikat dan tugas-tugasnya. Nah, mungkin pelajaran hari ini sampai situ. Kita akan lanjut.